Shalom pencinta Klafus yang diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkati dan Roh Kudus tolong kami agar kami mampu menangkap suara Tuhan bagi hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Markus 14 pada ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klafos yang diberkati Tuhan, saudara jangan mau hanya menjadi orang Kristen yang mendengarkan firman tanpa memiliki pengenalan akan Tuhan. Pastikan setiap firman yang saudara dengar, itulah hidupmu, dan engkau percaya kepada firman, dan firman itu membawa engkau semakin mengenal siapa Tuhan yang engkau percayai. Karena ketika kita mengenal Tuhan yang kita sembah, kita percayai, itu akan membuat kita mampu hidup menyenangkan Tuhan. Kita mampu hidup menyatakan Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara baca lewat firman Tuhan, dikatakan pada cerita tentang Petrus menyangkal Yesus, dikatakan waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang hidup mereka, dan dia juga memberitahukan akan peristiwa ada penyangkalan yang terjadi. Lalu di situ Petrus berkata bahwa biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Tetapi kita baca lewat firman Tuhan, akhirnya dikatakan Petrus tidak dapat menahan perkataannya. Dia tidak bisa berpegang pada perkataannya. Dia menyangkal Yesus. Dan Alkitab berkata pada ayat yang ke-31, ketika Petrus mendengarkan Yesus berkata kepadanya bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus katakan kepada Petrus, tapi apa jawab Petrus? Dengan sungguh-sungguh dia katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara kekasih Kristus, ada banyak orang Kristen, kalau dikatakan setia kepada Tuhan, dia akan katakan, saya setia kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan, apakah dia betul dia setia kepada Tuhan ataukah tidak? Apakah dia bisa berpegang kepada perkataannya ataukah tidak? Kadang-kadang orang tidak setia kepada Tuhan, dia bisa menyangkal Tuhan. Mungkin kita tidak menyangkal Tuhan seperti Petrus yang meninggalkan Tuhan. Mungkin saudara dan saya tanpa kita sadari, lewat perkataan, lewat perbuatan kita menyangkal Tuhan lewat hidup kita. Ketika saudara menolak sana, menolak sini, saudara tidak setia dalam pelayanan, tanpa kau sadari engkau sementara menyangkal Tuhan. Nah, apa yang membuat engkau menyangkal Tuhan? Karena engkau tidak mengenal siapa Tuhan itu dengan baik dan benar. Pastikan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kenali Yesus dalam hidupmu, sehingga engkau tidak bisa menyangkal dia. Petrus tidak bisa berpegang pada pengakuannya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Yesus. Saya percaya kalau dia mengenal siapa Yesus yang adalah gurunya, pasti dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi sayang, dia menyangkal Yesus. Nah, oleh karena itu saudara, berkata saya punya iman saja tidak cukup. Saudara harus membuktikan iman percayamu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara buat dalam hidupmu. Nyatakanlah bahwa engkau beriman pada Yesus. Engkau percaya kepada Yesus. Sehingga perkataanmu itu jangan hanya sekedar sebuah status. Karena ada banyak orang bisa membuat status rohani di dalam FB-nya, tapi hidupnya belum tentu ada di situ. Banyak orang bisa membuat status rohani, tapi hidupnya penuh dengan masalah. Bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, belajarlah untuk tidak saja berkata saya percaya Tuhan, tapi baiklah percaya itu harus terbukti dalam hidup kita. Bagaimana supaya terbukti? Pastikan firman Tuhan tersingkap bagimu. Pastikan firman Tuhan membawa engkau terus mendengar sehingga engkau mampu untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menolong semua kita untuk kita mampu menangkap suara Tuhan, hidup melakukan apa kata firman Tuhan, sehingga penyangkalan itu tidak akan terjadi. Tuhan Yesus berkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, firman-Mu luar biasa bagi kami. Kami rindu, kami hidup, berjalan seperti apa yang Kau inginkan. Tolong kami Tuhan, agar dalam hidup kami
Kami tidak sampai harus menyangkal Engkau, tapi biarlah kami mampu untuk melakukan apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama perjalanan hidup kami terkadang melakukan penyangkalan-penyangkalan lewat perkataan, perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan sebagai pencinta Klavos, sehingga firman-Mu menolong memampukan kami untuk hidup setia, taat kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.